bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat. Nah, lalu visi misi dari ahlibisnis.id sendiri, mungkin kami akan sedikit sharing di sini bahwa kami merupakan aplikasi manajemen bisnis yang dapat mengembangkan serta memperbanyak UMKM di Indonesia. Lalu misi kami itu membuat aplikasi yang mudah dipahami oleh pemilik usaha mikro, menyediakan konsultasi bisnis bagi para UMKM, dan melakukan seminar pelatihan dan edukasi mengenai bisnis khususnya dalam manajemen bisnis. Ini untuk tampilan aplikasi dan website ahlibisnis.id. Di sini saya mau menyampaikan, mohon maaf karena aplikasi ahlibisnis.id saat ini sedang mengalami maintenance karena pengguna yang kami target, penggunanya itu melebihi target yang kami ingin capai sehingga mengalami permasalahan dalam server. Ini beberapa UMKM yang sudah kami bantu dalam bidang pemasarannya. Nah, di sini saya ingin sedikit sharing ke semua yang ada di sini, bahwa di Indonesia sendiri itu sudah ada 60 juta UMKM. Nah, 50,6 juta UMKM masih belum terdigitalisasi. Yang sudah terdigitalisasinya sendiri itu masih 9,4 juta. Nah, terdigitalisasi sendiri itu di bagian apa saja sih? Mulai dari manajemen bisnisnya, menggunakan aplikasi ataupun website, lalu bisa juga seperti menggunakan marketplace, Shopee, Lazada, ataupun marketplace lainnya. Lalu digitalisasi juga bisa seperti menggunakan Instagram atau sosial media lainnya. Namun nyatanya masih ada 50,6 juta UMKM yang belum terdigitalisasi. Nah, di sini manfaat digitalisasi sendiri itu apa sih? Kenapa UMKM harus go digital? Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama itu untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, Bapak Ibu di sini sedikit saya terangkan bahwa dengan Bapak Ibu atau Akang Teteh digitalisasi usahanya, Bapak Ibu sendiri akan menjangkau lebih banyak pasar. Seperti bentar di sini. Ya. Seperti marketplace. Ketika Bapak Ibu menjangkau marketplace, maka konsumen yang didapat pun akan lebih luas. Lalu untuk biaya untuk meminimalisir kehilangan market sendiri, seperti yang diketahui, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, di pandemi COVID-19 sendiri, banyak sekali UMKM yang terdampak oleh corona, yang nantinya akan dijelaskan oleh Bapak dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat. Karena hal tersebut, kita harus mendigitalisasi bisnis kita agar pasar-pasar bisa membeli produk kita secara online. Jika secara offline, tahu sendiri kan, saat ini kita tidak terdukung sama sekali untuk melakukan transaksi secara offline, karena masih banyak masyarakat yang takut untuk melakukan transaksi secara offline, baik takut seperti barangnya membawa virus. Membawa virus di sini tuh bukan karena penjualnya sendiri, bisa saja selama seperti perjalanan ataupun lainnya. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu di sini untuk mendigitalisasi karena agar kita lebih dapat menjaga pasar kita. Lalu selanjutnya pertumbuhan pengguna internet yang kian masif, seperti yang kita ketahui, hampir semua orang di dunia ini sudah menggunakan internet dan sudah menggunakan smartphone. Lalu selanjutnya usaha menjadi lebih profesional. Contohnya ketika konsumen mau membeli produk kita, terus mereka seperti melihat produk kita melakukan pencarian di Google ataupun di website. Ketika produk kita tampil di suatu website ataupun di suatu marketplace ataupun di Google, masyarakat akan lebih percaya dengan produk yang kita miliki daripada produk kita hanya dijual secara offline gitu. Soalnya banyak sekali usaha sekarang gitu. Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan agar konsumen lebih memilih produk kita dibandingkan pesaing,
kita bisa menggunakan digitalisasi bisnis kita baik dengan Instagram, Facebook, ataupun marketplace lainnya. Seperti itu. Lalu biaya operasional juga akan lebih rendah karena dalam dalam promosi digital, kita tidak perlu melakukan print brosur, print flyer, ataupun biaya-biaya spanduk dan lainnya. Lalu selanjutnya, budget pemasaran bisa diatur sesuai kebutuhan. Kita juga seperti dalam menggunakan iklan Facebook ataupun Instagram, kita bisa melakukan pembatasan budget yang lebih minim dibandingkan melakukan pemasaran secara offline. Pertumbuhan bisnis dengan melakukan digitalisasi juga lebih cepat dan lebih menjangkau banyak masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan 1000 digitalisasi 1000 UMKM Jawa Barat. Sesi pertama hari ini, di sini saya akan menjelaskan bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat mengenai pentingnya UMKM untuk go digital, lalu menjelaskan mengenai manfaat dan bantuan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendigitalisasi UMKM. Lalu di sesi 2, di sini akan menjelaskan tips Instagram bisnis untuk pemula. Lalu di sesi 2 sendiri ini akan diisi oleh praktisi yang sudah berpengalaman dalam mendigitalisasi UMKM melalui Instagramnya, ataupun praktisi yang profesional dalam membuat konten. Lalu selanjutnya di sesi 3, kita akan menjelaskan mengenai cara mudah optimasi Instagram bisnis. Optimasi sendiri itu maksudnya itu agar Instagram kita itu muncul di kayak explore ataupun lebih muncul di feeds ataupun di story-nya itu lebih keangkat. Seperti itu mungkin singkatnya. Lalu sesi keempat sendiri akan menarik calon konsumen dengan konten yang ciamik. Di sini kita akan melakukan praktek cara pembuatan konten oleh profesional yang ahlinya dalam pembuatan konten ataupun caption. Lalu selanjutnya kita akan di sesi 5 itu mengenai iklan Facebook dan Instagram. Di sini kita akan melakukan pelatihan iklan Facebook dan Instagram yang akan dibagi menjadi 2 kelas. Di sini diisi oleh langsung praktisi yang sudah ahli dalam iklan Facebook dan Instagram. Dan sesi 6 ataupun sesi terakhir, di sini akan menjelaskan mengenai manfaat digitalisasi dan cara menggunakan aplikasi ahlibisnis.id itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Kalau dari saya, mungkin di situ saja menjelaskannya singkatnya. Lalu untuk manfaat Go digitalisasi sendiri, secara lengkapnya akan dijelaskan oleh perwakilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat. Lalu di sini barangkali ada yang mau melakukan pertanyaan mengenai kegiatan event yang akan dilakukan ke depannya, boleh dari sekarang. Untuk Kaliana. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Barangkali ada yang belum dimengerti dari penjelasan Bapak Dava. Untuk pertanyaan melalui komen ya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaannya kami tunggu ya. Pertanyaannya sendiri lebih ke kegiatan ke depannya. Baik, ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ada Bapak Aam yang ingin mau bertanya, silakan. Pertanyaannya Bapak Aam. Halo, mohon maaf. Ada masalah di suaranya ya?
Untuk pertanyaannya boleh ditulis aja Pak Am di kolom komentar. Selagi menunggu Bapak mengeluarkan pertanyaannya, untuk Bapak Ibu yang lain yang punya pertanyaan, dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaannya. Di sini ada yang menyampaikan katanya suaranya putus-putus ya, mohon maaf. Mungkin bisa saya lihat perlihatkan sekali lagi untuk masalah kegiatannya. Untuk kegiatannya itu bentar ya. Ini ya untuk kegiatannya, barangkali karena tadi putus-putus, saya sedikit jelaskan sekali lagi. Kegiatan udah aman ya suaranya ya? Ya. Untuk mengenai kegiatannya sendiri, yang pertama itu pentingnya UMKM untuk Go Digital yang akan diisi langsung oleh Kepala Seksi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat. Lalu sesi kedua akan menjelaskan mengenai tips Instagram bisnis untuk pemula yang diisi oleh praktisi dari bidangnya. Lalu selanjutnya sesi 3 adalah cara mudah optimasi Instagram bisnis. Sesi 4 menarik calon konsumen dengan konten yang ciamik. Di sini kita akan melakukan praktek pembuatan konten yang akan dibagi menjadi 2 kelas. Lalu selanjutnya di sesi 5 itu mengenal iklan Facebook dan Instagram. Di sini juga akan melakukan praktek yang akan dibagi menjadi 2 kelas. Lalu yang terakhir ada sesi 6 itu mengenai manfaat digitalisasi dan cara menggunakan aplikasi ahlibisnis.id. Seperti itu, Kak. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih untuk kembali ke pertanyaannya, mohon maaf Ibu Aam, silakan mau bertanya apa? Kita urutan ya, untuk urutan pertanyaannya dari Ibu Aam, kemudian dari Ibu Nani, lalu Bapak Pradi ya. Silakan Ibu Aam terlebih dahulu. Untuk Ibu Aam, koneksinya mungkin agak selagi menunggu Ibu Aam kembali. Oke. Oh, sudah ada ya pertanyaannya di kolom komentar. Baik, untuk Bapak Dava, pertanyaannya, mohon bimbingannya dan bantuan untuk program digital marketing. Mau langsung dijawab Bapak Dava atau langsung saja dijawab? Oke, boleh. Kalau di sini mungkin ini lebih ke statement ya. Kalau kita sendiri bakal membantu bimbingan dan bantuan untuk program digital marketing dengan mengadakan total 6 kelas, 6 sesi kelas yang akan dibagi menjadi 2 kelas pada saat prakteknya. Jadi stay tune aja untuk Bapak Ibu semuanya agar bisa mengikuti semua kelasnya. Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang lain di sini, apakah selain penggunaan media yang telah ada, apakah bisa membuat aplikasi bisnis? Nah, untuk aplikasinya sendiri itu kita udah ada aplikasi bisnis. Di sini kita membantu melakukan manajemen bisnis, mulai dari pengolahan stok, melakukan transaksi penjualan, lalu menyimpan data kontak, data karyawan, dan lain-lain. Itu bisa di-download di Play Store. Namun untuk saat ini dan mungkin beberapa hari ke depan, aplikasi kami sedang
ada maintenance karena kita kelebihan kuota sehingga servernya tidak kuat untuk menampung data semua UMKM. Jadi stay tune aja dan follow IG ahlibisnis.id apabila memerlukan informasi lebih lanjut. Untuk pertanyaan terakhir, Bapak Dava dari Ibu Nani. Katanya ada pertanyaan dari Ibu Nani dari Garut. Beliau produsen abon ayam. Beliau bertanya, untuk kegiatan ke depannya akan diadakan secara offline atau tidak? Terima kasih. Untuk kegiatan kedepannya itu, kita akan mengadakan kegiatan secara offline ketika pandemi COVID-19 itu sudah mulai bisa diredam dan sudah mulai bisa untuk melakukan kegiatan secara offline yang kapasitas 20-50 orang. Karena sebelumnya sendiri, ahlibisnis.id sendiri sudah mengadakan kelas secara offline pada bulan November dan Desember 2019. Baik, Bapak Ibu, mungkin barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kami masih mau menampung pertanyaan Bapak Ibu yang lain, mungkin untuk Bapak Dava sendiri. Sebelum kita melanjutkan pembicara selanjutnya dari Pak Dikdik Wardiana sebagai perwakilan dari Dinas UMKM Jawa Barat. Jika ada yang masih ingin bertanya, silakan langsung di kolom komentarnya saja. Mungkin ada beberapa istilah yang Bapak Ibu belum mengerti. Oke. Bapak Dava, ada pertanyaan lagi dari Pak Pradi, katanya kalau saya membutuhkan sebuah aplikasi khusus, apakah bisa membantu? Untuk aplikasinya sendiri, kita bisa kamu diitin deh saya sorak pak iya pak iya mah jaringnya ya. Untuk aplikasinya sendiri, ahlibisnis.id sendiri itu bisa membantu UMKM, namun itu bisa langsung aja ke Instagram kami @ahlibisnis.id ataupun kontak di admin yang ada di grup karena untuk informasi lebih lanjutnya. Seperti itu. Untuk sesi 1 sampai 6 sendiri untuk sesi 1 sampai 6 itu akan dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Untuk hari ini sendiri kita hanya akan menjelaskan mengenai manfaat digitalisasi bisnis. Untuk sesi berikutnya itu akan diadakan pada tanggal yang tertera pada foto sesi-sesi berikutnya yang sudah dikirim melalui WhatsApp. Ataupun akan kami kirim kembali di WhatsApp grup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Dava untuk kesediaan menjawab pertanyaannya. Iya betul, Ibu Sawi. Ini untuk webinarnya sendiri, ini saya langsung jawab ya. Untuk webinarnya sendiri sampai akhir September begitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih bingung tentang acara webinar yang diadakan oleh ahli bisnis, mungkin masih bisa bertanya lebih lanjut lagi. Atau masih mau bertanya seputar apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dava, masih ada kesempatan sebelum kita melanjutkan ke pembicara selanjutnya.
Untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk mematikan tombol mute ketika ingin berbicara. Atau kalau kesulitan bisa bertanya lewat kolom komentar. Kita dilanjutkan aja pada Pak. Oke. Soalnya putus-putus nggak jelas. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Mohon maaf karena ada gangguan sinyal. Untuk Bapak Ibu, selanjutnya kita akan langsung ke pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Dik sebagai perwakilan dari Dinas UMKM. Saya persilakan untuk Bapak Dik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para peserta webinar kali ini. Terima kasih juga dari Kang Dapa yang sudah bisa memfasilitasi kegiatan hari ini. Jadi untuk kalau boleh saya informasikan bahwa rencana pelaksanaan kegiatan ini sudah jauh-jauh hari kita rencanakan terkait dengan adanya keinginan dari PT apa sih? Lupa lagi. PT Wirausaha Bangsa lah gitu ya kalau salah. Global Wirausaha Bangsa gitu. Saya lupa lagi. Bahwa mereka ingin membantu teman-teman para pelaku UKM dalam pengelolaan kegiatan usahanya, dan mereka pun akan membantu teman-teman dalam pendampingannya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa mereka siap membantu barangkali gitu kan di antara rekan-rekan pelaku UKM di Jawa Barat ini membutuhkan pendampingan. Saya permohonan dulu barangkali tadi tidak menyimak dari awal karena tadi pas jam istirahat gitu, jadi saya istirahat dulu sebentar karena kali ini minggu-minggu ini banyak tamu berdiskusi lah gitu. Dan Pak Tatang yang sedianya akan memberikan pencerahan di sini, beliau kebetulan sedang mengikuti diklat selama 3 bulan, jadi permohon maaf beliau tidak bisa hadir secara langsung. Namun insya Allah nanti kalau setelah beliau selesai atau off kampus, beliau juga bisa nanti memberikan arahannya dan program-program apa saja sih yang bisa digulirkan. Terima kasih, kita mulai saja. Terima kasih yang sudah hadir di sini, mungkin perwakilan dari seluruh Jawa Barat ya yang hadir, dan yang di monitor saya sudah kelihatan senior saya Pak Amin. Nuhun Pak Amin sudah bisa hadir. Jadi bahwa pelaksanaan UMKM Jabar Go Digital ini adalah bahwa kenapa harus kita gulirkan. Jadi mau tidak mau dan suka tidak suka bahwa sekarang eranya sudah lain. Eranya sudah era digital. Jadi untuk memudahkan berkomunikasi ya seperti halnya seperti ini kan, kita tidak usah bertatap muka langsung, tapi kita bisa menggunakan komunikasi seperti Zoom, aplikasi Zoom ini gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti area digital ini
Ya walaupun berat mungkin ya berat di kuota gitu. Tapi ya itulah, kehidupan kita sudah berubah, itu zaman juga sudah berubah. Jadi perdagangan juga ya kita mengikuti yang ramai pada saat ini. Mungkin ini latar belakang yang bisa saya sampaikan, bahwa intinya bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil Jawa Barat ini adalah suatu lembaga pemerintah gitu, bukan sebuah koperasi. Jadi lembaga pemerintah yang membina, memberdayakan dan mengembangkan koperasi dan usaha kecil yang ada di Jawa Barat ini. Nah, mudah-mudahan dari hasil pembinaan kita akan bisa memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian di Jawa Barat. Biasanya pelaku UKM ini tahan terhadap goncangan, gitu. Goncangan walaupun bensin naik, walaupun resesi berkepanjangan, tapi insya Allah pelaku-pelaku UKM ini akan bisa memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Jawa Barat. Selanjutnya, ini ada visi misi pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahwa visinya adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Di antara visi ini ada 5 misi yang diemban. Salah satunya kebetulan Dinas Koperasi ini masuk ke dalam misi keempat, yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil dengan pemanfaatan teknologi digital, dengan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi dan pelaku pembangunan. Ini salah satu cara kami atau upaya kami, bahwa tidak hanya pemerintah saja yang bisa melakukan pemberdayaan, namun swasta, pelaku usaha lain, stakeholder lain juga bisa memberikan pemberdayaan terhadap para pelaku UKM. Jadi teman-teman, sekarang sudah banyak lembaga yang siap membantu, mungkin dari pembiayaan, mungkin dari sisi pendampingan gitu kan, itu sudah semua sama-sama semua ingin menggerakkan UMKM supaya khususnya UKM di Jawa Barat ini bisa lebih maju lagi dibanding dengan UKM di jauh lah gitu di mana. Slide berikutnya, mangga. Nah ini mundur lagi. Nah ini ada misi-misi yang berikutnya. Ya sudah. Nah ini dari misi keempat ini sudah kita susun dalam RJPMD dan Rensa yang sudah kita susun, bagaimana meningkatnya iklim usaha dan investasi. Nah di Rensa kami sudah disusun juga bagaimana meningkatnya kinerja kelembagaan koperasi dan usaha kecil. Turunannya bahwa kita akan beberapa yang menjadi program pemerintah provinsi, yaitu kita akan mencapai atau mewujudkan UMKM juara, wirausaha juara, pasar juara, umat juara, dan pesantren juara. Ini beberapa yang menjadi tujuan kami nanti di akhir 2023 yang diembankan oleh Pak Gubernur kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil di Jawa Barat ini. Dan upaya-upaya kita juga tetap harus berkolaborasi dengan kabupaten kota juga, karena tanpa bantuan dari kabupaten kota juga kita tidak bisa bergerak secara leluasa. Karena bagaimanapun UMKM ini adalah UMKM yang miliknya pemerintah kabupaten kota juga. Walaupun secara langsung kita bisa melakukan kegiatan, tapi secara fungsional kita sama-sama memberdayakan. Di UKM Juara ini kan ada namanya kegiatan UMKM Naik Kelas. Ini program yang sudah kita gulirkan di tahun 2019 dan sekarang juga sedang berjalan. Namun karena tahun ini kita sedang
terjadi pandemi COVID-19. Jadi kegiatan-kegiatan yang rencananya simultan akan kita laksanakan dari mulai Februari sampai November. Namun ya beberapa anggaran sudah dialihkan ke penanganan COVID-19 ini. Selain UMKM Juara, kita ada Wirausaha Juara yang sama-sama juga bagaimana meningkatkan para pelaku usaha juga, mulai dari wirausaha pemula yang memang benar-benar baru pertama kali atau baru mau akan membuat suatu produk, nanti ada di wirausaha pemula. Dan itu juga harus programnya harus maju, programnya juga harus sukses dan berhasil, sehingga setelah keberhasilan dari Wirausaha Juara ini akan kita tingkatkan lagi bagaimana mindset mereka, bagaimana peluang-peluang usaha yang ada kita berdayakan lagi. Mudah-mudahan mereka lebih cerdas, mereka lebih pintar, sehingga pasar-pasar baik offline maupun online nanti akan diraih gitu. Nah ini pasar juara juga salah satunya ada yang dilakukan oleh dinas lain untuk menghidupkan pasar juara, tapi untuk kaitannya dengan dinas koperasi, bahwa kita ada gerakan beli produk Jawa Barat, produk-produk promosi produk UMKM Jawa Barat, dan bagaimana memodernisasikan koperasi-koperasi untuk membantu pasar-pasar potensial yang ada di Jawa Barat ini. Berikutnya ada Umat Juara. Umat Juara ini kaitannya dengan bagaimana memberdayakan para pelaku usaha di lingkungan tempat ibadah. Sudah kita gulirkan dari tahun 2018. Pada waktu itu oleh Pak Gubernur di daerah Bogor, kota Bogor ya. Nah itu perkembangan sampai sekarang alhamdulillah, walaupun nilainya sedikit gitu, tapi mereka merasa manfaat mendapatkan kredit mesra yang sudah digulirkan sementara ini oleh Bank Jabar ya, melalui CSR-nya Bank Jabar. Nah terakhir ini ada Pesantren Juara, yang mana kita akan menggerakkan para pelaku usaha yang ada di lingkungan pesantren melalui programnya One Pesantren One Product. Jadi apapun produk-produk yang dihasilkan oleh pesantren ini akan kita bina, akan kita kembangkan, dan akan kita tingkatkan lagi bagaimana mereka bisa bekerja bersama-sama, mereka bisa bersaing dengan para pelaku usaha di luar pesantren gitu. Atau paling tidak produk-produk pesantren ini bisa menghidupi para pesantren yang ada di lingkup pesantren tersebut. Selanjutnya, pusing nggak nih? Kalau siang-siang gini biasanya ngantuk-ngantuk ya. Lanjut. Nah ini keragaman koperasi dan UMKM, ternyata di Jawa Barat ini jumlah koperasi juga cukup banyak. Jumlah UMKM juga hampir 9,2 juta menurut BPS, sehingga hampir 90% para pelaku UMKM di Jawa Barat ini mempunyai porsi yang banyak, sehingga penyerapan tenaga kerja juga cukup banyak di Jawa Barat ini. Dibandingin dengan usaha besar, kita di 80%-an lah, di 80% UMKM di Jawa Barat ini dibanding dengan usaha besar yang ada di Jawa Barat. Nah ini sebentar, nah ini mundur satu. Nah di nomor 3 ini, di nomor 3 ada 2.500 UMKM digitalisasi. Ini rencana kami yang akan kita lakukan, dan kita akan kerjasama dengan beberapa stakeholder yang membantu kami, membantu kita dalam memberdayakan UMKM yang berbasis digital. Teman-teman yang diundang pada hari ini, alhamdulillah mungkin sudah ada pencerahan
bagaimana cara pengelolaan kegiatan usaha yang mengarah ke digital. Maksudnya itu untuk mempermudah pengelolaan usaha. Biasanya rata-rata UMKM itu malas nulis, berapa sih barang yang keluar, berapa sih orderan hari ini, gitu, berapa uang yang akan kita terima. Ini biasanya jarang gitu orang menulis setiap hari, memasukkan data-data transaksi, sehingga bisa kelihatan berapa sih keuntungan yang selama setahun yang usaha yang dikelola oleh kita. Ini rencana target kita 2.500, tapi secara bertahap nih, tidak seluruhnya. Jadi secara bertahap 2.500 ini kita akan coba di minggu ini mungkin sekitar berapa ya, 50 UMKM yang terdaftar di sini akan kita coba dampingi di dalam pengelolaan kegiatan usaha yang berbasis digital. Jadi teman-teman tidak usah takut, mereka itu membantu gitu. Kalaupun ini dianggap layak atau bagus menurut Bapak dan Ibu, mangga gitu kan, bisa dikerjasamakan. Tapi kalau misalkan sudah melakukan dengan pakai aplikasi store yang ada di aplikasi WA atau aplikasi smartphone, mangga gitu kan. Ini salah satu upaya kita untuk memberikan arahan atau pendampingan mengenai pola pengelolaan usaha yang berbasis digital. Silakan dilanjut. Kenapa program-program yang kita lakukan setiap tahun seperti itu lagi? Karena memang banyak kendala-kendala yang dirasakan oleh pelaku itu mungkin setiap saat, atau setiap ada pelaku UKM baru ditanya seperti ini, oh belum hafal di sini, ditanya tentang permodalan nggak tahu, ditanya pemasaran masih tradisional lah gitu. Nah, jadi ini beberapa isu strategis antara koperasi maupun UMKM ini rata-rata lemahnya akses gitu kan. Hampir semua lemah gitu. Nah, jadi untuk sedikit demi sedikit kita akan mencoba di sebelah mana kita akan pacu dulu nih untuk meningkatkan mungkin sumber daya manusianya dulu gitu kan. Jadi si pelakunya pelaku usaha itu sendiri. Setelah pelaku usaha itu mungkin nanti ke bagaimana pengelolaan usaha, bagaimana mencari pembiayaan atau permodalan, bagaimana mendapatkan bahan baku. Tapi keseluruhan ini kita akan coba diakseskan secara online. Ada memang beberapa yang tidak bisa online, gitu. Tapi cara transaksinya kita akan mencoba melalui online. Itu tugas-tugas kita ke depan, bahwa perkembangan ekonomi yang sekarang makin boleh dibilang sulit lah gitu kan, karena terpuruknya kondisi pandemi corona ini. Tidak sedikit para pelaku usaha kita juga mengalami dampak gitu yang signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi pun di Jawa Barat menurun dan ada di bawah titik nol gitu. Sehingga bagaimana kita meningkatkan lagi gairah untuk bekerja, untuk mendapatkan pasar, untuk mendapatkan informasi pasar gitu, dan bagaimana prosesnya. Kami kemarin berdiskusi atau kita mengadakan pertemuan dengan beberapa stakeholder. Jadi kebetulan ada yang konjen Turki. Konjen Turki itu pengen mengadakan kegiatan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang mereka butuhkan adalah produk fashion dan kerajinan. Nah, kami kemarin diadakan pertemuan, bagaimana
kiprahnya lah gitu kan, keinginannya seperti apa nanti itu dengan para pengusaha Turki. Jadi kita melihat dulu perkembangan mereka seperti apa. Kalaupun misalkan teman-teman nanti ada yang berminat, nanti kita akan bantu juga gitu kan, bantu untuk bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan negara Turki. Mereka itu adalah jembatan negara ke negara Eropa. Mudah-mudahan bisa membantu pasar produk-produk Jawa Barat. Akan kita jajaki secepatnya nanti akan diadakan pertemuan dengan Pojek Turkinya. Mangga dilanjut. Ini sekilas saja bahwa di Jawa Barat ini hampir 37.119 UKM yang terdampak. Ini data kami yang diperoleh dari bulan April kemarin atau Maret kemarin selama pandemi COVID. Mungkin Bapak Ibu, harapan saya tidak ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu mah tidak terkena COVID ya, mudah-mudahan. Yang terbanyak ini adalah di Kota Tasik. Mereka itu kebanyakan para pelaku usaha yang bergerak di fashion barangkali ya. Karena Tanah Abangnya ditutup, sehingga produk-produk mereka itu tidak bisa dipasarkan di sana. Ada Tasik, ada Kabupaten Tasik, ada Kuningan. Kuningan juga sama, produk-produk banyak produk-produk Kuningan yang tidak bisa masuk ke Tanah Abang, karena Kuningan juga banyak para pengusaha di bidang fashion juga. Mangga dilanjut. Ini juga yang UKM yang terkena dampak COVID ini alasannya karena bahan baku naik dan sulit didapat, lalu kesulitan permodalan, produksi dan distribusi terhambat, penurunan daya beli masyarakat. Memang kita ketahui bahwa semua karena terkena COVID ini semua banyak diisolasi, semua banyak PSBB, sehingga untuk membeli barang bahan baku pun atau membeli barang kebutuhan sehari-hari tidak terlalu seperti zaman normal lah, karena mungkin kondisi keuangan juga menurun gitu, sehingga daya beli juga ikut menurun, sehingga dari daya beli menurun itu mempengaruhi terhadap tingkat penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM. Jadi dampak ini memang terasa bukan hanya di kita, mungkin seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan aja dulu itu sudah cukup bagus gitu. Memang kita tidak bisa menghindari hal-hal seperti ini karena ini adalah suatu kejadian yang luar biasa seluruh dunia. Jadi tetap bersabar. Sabar. Lanjut. Ada beberapa yang bisa dilakukan pada masa pandemi corona ini. Jadi beberapa kegiatan yang sudah kita rencanakan di awal. Jadi untuk permodalan dan pembiayaan kita memberikan menjembatani antara para pelaku dengan lembaga pembiayaan. Kita mengadakan kegiatan bagaimana cara bisa mengakses permodalan terhadap lembaga-lembaga pembiayaan yang ada. Itu rencana kita dilaksanakan pada awal-awal tahun. Namun kondisi COVID kita tidak bisa dilaksanakan. Namun mudah-mudahan ke depannya nanti kita akan coba di rescheduling untuk bisa dilakukan bagaimana menjembatani pembiayaan ini. Sangat krusial sekali gitu kan, bahwa pembiayaan dianggap
atau permodalan dianggap suatu kebutuhan yang paling pokok sekarang ini. Di pemerintah pusat pada kesempatan ini mengupayakan bahwa akan memberikan bantuan hibah terhadap para pelaku usaha mikro, tapi ya bukan usaha kecil, ke usaha mikro dan ultra mikro akan diberikan sebesar 2,4 juta. Tapi kesempatan ini sedang dalam proses gitu, tapi belum mudah-mudahan belum ada yang udah ada yang cair gitu. Namun prosesnya masih tetap berjalan. Rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta alokasi sebanyak 2 juta usaha mikro gitu. Dan sampai sekarang belum terpenuhi, sehingga upaya-upaya ini dilakukan tiap hari. Kita mendata para pelaku usaha. Fasilitas-fasilitas lain dalam bentuk modal kerja kita sedang upayakan ke pemerintah pusat, mudah-mudahan mereka bisa membantu. Terus di manajemen kita ada bimbingan teknis, ada pelatihan digital marketing, ada kerjasama dengan beberapa universitas untuk mengadakan pelatihan, tapi belum bisa kita lakukan karena harus melakukan protokol kesehatan, sehingga jumlah para pelaku usahanya juga yang akan diajarkan nanti terbatas itu. Biasanya kalau dilakukan hanya maksimum 20 orang. Ada yang nanya lagi ya? Next, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini. Nah, ini pernah kita lakukan di yang pemulihan ekonomi ini, dana hibah bantuan langsung tunai yang melalui program dari pusat, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini sedang dalam proses pendataan kami di kabupaten kota. Nanti akan kita coba angkat ke pusat gitu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berhasil gitu. Selain itu ada beberapa kegiatan yang kemarin kita ketitipan pekerjaan untuk memberdayakan UMKM yang di bidang fashion. Jadi kita membuat 2 juta masker dengan melibatkan banyak pelaku UKM, sehingga kita akan coba sudah buat masker sebanyak 2 juta oleh 200 pelaku UKM. Ini sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan kedepannya kita menargetkan lebih dari 10 juta masker yang akan kita buat, namun sampai sekarang belum kita bisa lakukan dengan sesuai dengan rencana. Maka dilanjut. Ini bagaimana Indonesia menghadapi revolusi industri keempat atau industri 4.0 dengan upaya-upaya dan meningkatkan daya saing dan produktivitas industri manufaktur. Ini tahapannya. Jadi bagaimanapun di revolusi industri ini, digitalisasi adalah menjadi kebutuhan utama dalam melakukan setiap kegiatan usaha. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa semua harus mengikuti kepada perkembangan teknologi informasi, teknologi digital. Segala sesuatu pakai digital gitu. Mungkin kalau di UMKM ini baru bisa melakukan kegiatan pemasaran melalui online, mencari bahan baku melalui online, gitu. Atau medsos atau Facebook. Ya, nanti ada beberapa yang nanti dimintakan aja bagaimana bagaimana menjual produk melalui online. Nanti coba ke Kang Dapa rahasianya bagaimana gitu, sehingga produk kita bisa
laku di pasaran. Selanjutnya, next. Nah, ini tahapan atau kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita lakukan di tahun 2020 ini dengan proses dari A sampai Z-nya, sehingga tujuan daripada UMKM Juara ini bisa terpenuhi gitu. Namun ya sekali lagi mohon maaf bahwa kegiatan usaha fasilitasi ini tidak seluruhnya bisa dilakukan di 2020. Insya Allah nanti di 2021 kita coba dirancang ulang kegiatan-kegiatan ini, sehingga apa yang rencana kita lakukan supaya tujuan UMKM Juara ini bisa berhasil dan bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan doanya dari teman-teman di 2021 kita akan coba diulang lagi gitu kan, seperti rencana di awal. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya atau lebih intens lagi kita akan berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan semangat kepada teman-teman pelaku UKM khususnya di masa pandemi ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Pak Dik-Dik atas pemaparannya. Untuk Bapak Ibu dipersilahkan, ada yang mau bertanya, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Dan untuk mengingatkan kembali, di akhir sesi nanti pada tanggal 26 September akan diumumkan pertanyaan terbaik, dan pertanyaan terbaik ini akan mendapatkan door prize yang menarik. Maka dari itu, silakan Bapak Ibu yang belum mengerti dari pemaparan Pak Dik, dipersilakan. Lalu untuk Bapak Ibu, saya juga ingin mengingatkan kembali untuk jangan lupa untuk mendokumentasikan webinar ini di sosial media, terutama di Instagram, karena untuk 2 orang yang beruntung akan mendapatkan door prize berupa bantuan marketing, yaitu seperti video promosi, konten Instagram 9 hari, dan yang lainnya. Jadi, Bapak Ibu silakan jangan lupa untuk mendokumentasikan dan ditunggu pertanyaannya. Teman-teman, saya sembari standby, saya juga lagi mau ada acara Zoom meeting lagi, tapi saya tetap standby di sini. Jadi mohon maaf, tapi saya tetap menyimak. Nah, saya akan mengikuti acara yang di sebelah gitu, yang rencananya sebentar lagi akan dibuka. Maka kalau ada pertanyaan dipersilakan, mumpung masih ada waktu. Baik Pak, untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Barangkali masih ada yang belum mengerti dari penjelasan Pak Dik, atau tadi ada yang terlewat karena koneksinya mungkin agak putus-putus. Pertanyaan tadi yang soal bantuan itu. Oh iya, Pak Dik, ada yang bertanya tentang bantuan dari UMKM itu sendiri, bagaimana ya Pak? Bantuannya dalam bentuk apa ya? Fasilitas pembiayaan atau pendampingan? Barangkali pendampingan. Pendampingan. Ya, itu yang katanya yang menggunakan IUMK yang melewati dari desa, yang diusulkan oleh desa. Banpres tuh.
bantuan presiden kali ya. Banpres ya. Maka lah di sini juga ada Ibu Winnie. Nanti beliau bisa membantu memberikan pencerahan buat Bapak Ibu yang barangkali ada kesempatan silakan. Nanti saya persilakan Ibu ini untuk bisa memberikan sedikit kepada Anda. Maka Ibu punten ya. Mangga Bapak atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dik barusan menyampaikan, ini yang ditanyakan bantuan presiden yang sekarang mulai dicairkan atau gimana? Itu entah bantuan dari presiden atau dari mana gitu, soalnya kemarin itu yang diminta dari Dinas KUMKM Kabupaten. Iya. Jadi yang katanya ada 2,4, yang 2.400.000 itu dari mana? Ya itu kalau istilah sekarang banpres. Ya, jadi bantuan bagi pelaku usaha mikro. Tapi ada persyaratannya untuk banpres ini. Persyaratannya tidak sedang mengakses kredit. Jadi tidak punya kredit di perbankan. Keduanya, kalau punya rekening dari bulan Juni tidak lebih dari 2 juta. Terus syarat yang lainnya sama kayak warga negara Indonesia, NIK, NIB, UMK itu. UMK itu disyaratkannya sama kabupaten kota. Jadi daftarnya silahkan datang ke Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Jadi macam-macam ya Dinas Kabupaten Kota. Barusan Ibu dari mana? Dari Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasik silahkan menghubungi Dinas Kabupaten Tasiknya. Karena Kabupaten Tasik kayaknya dikompolir sama desanya ya? Iya Ibu, tapi yang udah duluan dari Dinas Koperasinya gitu. Tapi akhir-akhir ini duluan itu yang dikoordinir dari Dinas KUMKM-nya, dari Dinas Koperasinya gitu. Tapi akhir-akhir ini ada yang minta katanya harus merapat ke desa gitu. Dengan syaratnya harus punya surat keterangan usaha gitu. Iya, emang harus ada surat keterangan usaha. Jadi betul nggak pelaku usaha. Jadi mendingan ke desa, merapatnya ke desa, nanti dari desa baru ke kabupaten kota. Menurut sosialisasi waktu di Plut, di Ciawi ya Ibu, katanya itu yang punya IUMK sama NIB, ya itu katanya. Tapi kenapa kok disampaikan ke kecamatan sama ke desanya, jadi nggak sama gitu, nggak sama. Jadi yang nggak punya NIK sama NIB juga bisa gitu. Iya, dengan SKU, surat keterangan usaha dari desa atau kecamatan. Ya. Jadi persyaratannya itu sesuai dari kabupatennya. Iya. Atau kalau dari pusat sebetulnya SKU itu ada syaratnya, tapi nanti dikompulirnya sama Dinas Kabupaten Kota setempat. Kalau pendaftaran, jadi macam-macam ya tiap kabupaten. Ada yang melalui online. Kalau Kabupaten Bandung online, Kota Bandung sekarang online, yang offline-nya sudah tutup. Terus Cirebon juga kota kayaknya online juga. Rata-rata online. KBP juga ada online. Ada yang datang langsung, itu tergantung kabupaten kotanya. Dan dipersyaratkan di situ memang ada SKU. Minimal SKU. Kan kalau kayak pedagang kecil, ultra mikro itu susah lah bikin IUMK. Jadi cukup dengan SKU. Ya, kalau yang sudah cair, emang sekarang udah ada yang cair, itu yang melalui Bank BRI dan BNI. Karena itu udah ketahuan sebagai nasabahnya BRI dan melakukan usaha, rekeningnya juga
tidak lebih dari 2 juta, itu sudah ketahuan dan datanya udah komplit. Kalau misalnya melalui dinas, itu prosesnya kan data dikompulir sama kita. Kalau misalnya ada yang tidak jujur ya, misalnya sebetulnya punya kredit perbankan, dibilang nggak ada, terus mau ikut. Nanti kita yang dari Kementerian Keuangan itu dilacak berdasarkan NIK. Ya. Sama belum pernah dapat bantuan juga. Bantuan yang sama, maksudnya bantuan modal untuk usaha, kecuali bansos sembako, itu nggak apa-apa. Jadi kalau dengan NIK itu terlihat. Jadi tahun ini melihat kelihatan menerima bantuan apa saja. Terus nanti ada slik OJK, terlihat punya pinjaman di mana saja, itu terlihat. Paling itu aja dulu. Terus Ibu itu apa nomor rekening itu dilampirkan nggak waktu pengajuannya? Bisa dilampirkan dan bisa nanti saat akan menerima. Nanti bank penyalur yang menghubungi untuk membukakan rekening. Terus gini Ibu ya, ada yang nanya ke saya itu, katanya apa yang punya pinjaman ke bank itu katanya ya kalau pinjaman umum itu bisa katanya, kalau yang semacam KUR itu nggak bisa, apa benar gimana? Iya, yang sudah menerima KUR bantuan itu nggak bisa. Yang punya akses kredit ke perbankan nggak bisa. Walaupun itu kredit apapun gitu, misalkan KPR rumah, apa kredit pinjaman lainnya. Nah itu ketentuannya nanti dari Kementerian Keuangannya langsung. Karena diperiksanya itu bukan sama dinas, sama Kementerian Keuangan, tapi dengan OJK juga dan BPKP juga. Ada kerjasama juga. Iya, makasih Ibu ya atas informasinya. Saya sekarang sudah paham, bisa menjelaskan terhadap yang lain. Ada lagi? Baik, Ibu ini terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan yang masuk lagi dari Bapak Hendriana. Katanya mohon informasi untuk bantuan dalam hal pemasaran yang diprogramkan dari dinas, kemana kami bisa mengakses bantuan tersebut. Terima kasih. Silakan Bapak, Ibu ini untuk Kalau bantuan pemasaran saat ini belum ada. Saat ini baru ada bantuan bagi pelaku usaha mikro yang Banpres 2,4 yang sekarang lagi rame. Kalau bantuan pemasaran belum ada saat ini. Karena anggaran kita semua dinolkan. Kegiatan kita karena COVID itu sudah tidak ada, larinya ke bansos. Jadi untuk bantuan pemasaran itu belum ada. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu ini telah menjawab pertanyaan dari Bapak Hendriana. Kita akhiri untuk sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih sekali Bapak Winnie dan Pak Dik-Dik telah mengisi sesi satu ini. Terima kasih banyak waktu yang telah diluangkan untuk Pak Dik-Dik dan Ibu Winnie sebagai perwakilan dari Dinas UMKM Provinsi Jawa Barat. Baik, untuk sekarang kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu untuk foto bersama. Untuk Bapak Ibu semua, dipersilakan untuk membuka kameranya, karena kita akan foto bersama. Oke.
Videonya buka. Nanti keluar hari. Baik Bapak Ibu yang belum membuka kameranya, dipersilahkan untuk membuka kamera. Karena foto bersama akan dimulai sebentar lagi. Untuk sesi foto bersamanya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti sesi 1 ini. Untuk sesi 2-nya akan kami kabari lewat grup WhatsApp. Untuk Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp, boleh langsung hubungi saya atau Bapak Dava sekarang. Dan sekali lagi terima kasih banyak telah mengikuti webinar hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.